ini tentunya dalam keadaan yang baik dan tiada satu apapun. Itulah harapan kita sebagai umat manusia yang senantiasa mengandalkan akan kasih Kristus. Salam sehat bagi Anda semua pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk renungan penguat jiwa hari ini saya mengambil satu judul, yaitu Dia Mengerti Kita. Sekali lagi, Dia Mengerti Kita. Firman Tuhan diambil dari surat Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Nah, Saudara, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau memberkati dan Tuhan menyertai anak-anak-Mu hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan bisa menjadi pelita dalam kehidupan anak-anak-Mu yang menerangi jalan mereka. Terima kasih Tuhan, kami hanya menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan, yaitu dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan penguat jiwa berjudul Dia Mengerti Kita. Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, apakah yang Anda lakukan ketika terjatuh dari dalam dosa yang memalukan? Yang kedua adalah, bagaimana Anda bersikap ketika orang memergoki Anda jatuh dalam dosa? Mungkin Anda menjawabnya dengan menyangkal segala apa yang kita lakukan. Lalu yang kedua, mungkin kita mengakui dengan berbagai alasan yang kita buat-buat sehingga orang lain mempercayai apa yang kita lakukan. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat. Lalu yang ketiga, juga banyak orang menjawab segera melupakan dan memulai sebuah kehidupan yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan penguat jiwa hari ini yang diambil dari surat Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ke 16. Kalau kita melihat konteks ini dari perjanjian lama, di mana umat Allah pada saat itu datang ke baitnya 1 tahun sekali dengan mempersembahkan kurban penebusan dosa melalui seorang imam. Sekali lagi ditekankan, umat Allah pada saat itu datang ke baitnya 1 tahun sekali dengan membawa kurban persembahan melalui imam. Kita tidak tahu apakah kurban persembahan itu benar-benar diterima oleh Allah atau mungkin tidak.
Nah, saudara, kalau di dalam perjanjian lama, ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus hidup sengsara, mati di kayu salib, mencucurkan darahnya hanya untuk menebus segala dosa seluruh umat manusia, termasuk saudara dan juga termasuk saya. Nah, di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 14-16, Kristus datang ke dunia sebagai imam yang mengorbankan diri sebagai korban demi dosa seluruh umat manusia, dan ia datang hidup sengsara dan mati di salib demi kita semua. Yesus sebagai imam besar. Nah, saudara, sebelumnya mari kita akan membaca terlebih dahulu di dalam surat Ibrani pasal yang keempat ini. Sebelumnya ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata kita, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada gunanya kita menyembunyikan dosa yang kita perbuat. Jika di pertanyaan awal tadi, apakah Anda melakukan ketika terjatuh dari dalam dosa yang memalukan? Mungkin Anda menyangkal, berarti Anda melawan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi. Sebab segala sesuatu telanjang. Kita adalah di depan Allah apa adanya. Kita tidak membawa apa-apa, dan kita hanya mempersembahkan roh. Jasad ini nanti juga mungkin dimakan oleh lengan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan mengerti isi pikiran dan hati kita. Tuhan mengerti isi pikiran kita dan juga hati kita. Di dalam ayat yang ke-13, tadi sudah saya katakan, dan tidak ada satupun. Kalau di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan itu mengerti isi pikiran kita dan hati kita. Sebenarnya apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan menerawang dan Tuhan meneropong dari atas, dari segala penjuru. Tuhan mengerti apa yang kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu tidak ada gunanya kita menyembunyikan dosa dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya. Yang kita lakukan adalah kita harus bertobat, mengakui segala dosa kita, sehingga kita terbebas dari dosa yang membelenggu kita. Dari dosa yang membelenggu kita. Sehingga dalam kehidupan kita terbebas oleh karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sang imam besar, imam agung, yaitu Yesus Kristus lah yang akan memampukan kita untuk mengubah hati dan pikiran kita. Tidak ada gunanya kita berbohong kepada Tuhan. Tidak ada gunanya kita mengada-ada kepada sesama.
hanya untuk menutupi aib kita, hanya untuk menutupi dosa kita. Kita harus bertobat, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti isi pikiran kita dan juga hati kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi problematika hidup yang sangat membebani kita oleh karena masalah dan perbuatan yang kita lakukan dan kita tidak mau mengakuinya? Firman Tuhan memberikan ajaran kepada kita supaya kita tidak perlu takut menghampiri tahta Allah. Tidak perlu takut menghampiri tahta Allah. Surat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kenapa kita harus takut, malu mengakui? Datanglah kepada Tuhan. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih Allah. Artinya adalah kita harus setia, taat, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengundang Roh Kudus dalam diri kita supaya menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita berani punya niat untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan Allah. Amin, saudara. Dalam kehidupan kita harus senantiasa tidak takut untuk menghampiri tahta Allah melalui apapun juga. Walaupun saat ini masa pandemi ini kita belum diperbolehkan untuk beribadah di gereja, tetapi kita mampu beribadah bersama dengan keluarga. Baik itu persekutuan dengan keluarga maupun ibadah secara streaming yang sudah dilakukan oleh banyak gereja, termasuk gereja kita. BBW Blaba ini melakukan ibadah streaming. Itu adalah bentuk kita menghampiri tahta Allah agar dalam kehidupan kita diperbaharuinya. Hidup kita dibaharui. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Karena itu sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita mengimani siapa? Yesus. Karena kita mempunyai imam besar agung. Siapa imam besar agung kita? Yaitu Yesus. Dia yang telah membuat langit dan bumi ini, menjadikan seluruh semesta alam ini seperti begini adanya. Kita tidak pernah berpikir kalau hal ini terjadi, masa-masa pandemi ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, termasuk di tempat kita ini. Siapa tahu? Allah lah yang sudah merencanakan semuanya itu. Kita harus mengimani bahwa Yesus adalah sebagai imam agung. Jadi dalam kehidupan kita tidak perlu perantara seorang imam yang mungkin dalam tanda kutip dia adalah
imam manusia. Tetapi kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan leluasa agar kita selalu datang kepadanya, menghampiri tahtanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jelas ya, imam besar yang kita punyai adalah sama seperti kita. Artinya adalah bahwa Yesus itu hidup di dunia ini sebagai manusia. Dia dicubit juga pernah merasakan sakit. Yesus juga pernah dicobai. Hanya perbedaannya adalah ketika Yesus saat itu dicobai oleh iblis berbagai pencobaan supaya dia harus menjatuhkan dirinya dengan iming-iming akan diberi kuasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak berbuat dosa, dia tidak melakukan dosa. Dia tidak mau bahwa mengapa engkau mencobai Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, Dia mengerti tentang apa yang kita lakukan. Dia mengetahui isi pikiran kita dan hati kita. Dan oleh karena itu janganlah ragu-ragu kita mengakui segala perbuatan dosa kita kepadanya dan kita melakukan pertobatan atas dosa yang kita lakukan itu. Percaya kepada Yesus. Jika saudara belum pernah mengaku percaya kepada Yesus, kesempatan saat ini saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika saudara sudah menjadi anak Tuhan tetapi melakukan perbuatan yang memalukan dan membuat diri kita berdosa, saudara harus memperbarui iman. Iman kepada Yesus, Sang Imam Agung yang bisa memberikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang salam, kehidupan yang damai sejahtera. Kita selalu hidup berkelimpahan kalau kita mampu melakukannya. Dan janganlah kita takut menghampiri tahta Allah dalam sebuah persekutuan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa taat kepadamu. Ajarilah kami Tuhan untuk setia menghampiri tahtamu, taat dalam persekutuan, baik dalam persekutuan keluarga maupun persekutuan di dalam gereja. Walaupun saat ini Tuhan kami belum bersekutu di gereja, tetapi kami boleh untuk bersekutu bersama dengan keluarga melalui ibadah streaming ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dan Tuhan menyertai dalam kehidupannya. Engkau mengeluarkan segala permasalahan yang dihadapinya dan biarlah mereka boleh mendapatkan hidup damai sejahtera, hidup salom, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru dan doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi kebenaran firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan,
pakai air bersih dan juga sabun. Dan jangan lupa jikalau saudara keluar rumah harus memakai masker. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu kembali di lain kesempatan lagi. Salam sehat, Tuhan memberkati Anda semua. Amin.